Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih begitu besar kasih setiamu, kasih karuniamu dalam hidup kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kebaikan-kebaikanmu akan kami rayakan, kami ingat-ingat, bahkan itu menjadi kekuatan kami, menjadi bekal kami Tuhan, yang membentuk kehidupan kami, hingga masa depan kami Tuhan, itu oleh karena kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan sebentar kami tidak menikmati tubuhmu, kami menikmati firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan membuat kami berbeda daripada dunia ini Tuhan, yang akan membentuk karakter kami Tuhan menjadi seperti Engkau Kristus. Mari Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menuntun kami, yang memberikan kami hikmat, pewahyuan dan pengetahuan, sehingga kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami, boleh mengerti setiap firman-Mu yang Kau bagikan bagi kami, setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kita semua yang siap menerima yang terbaik kepada Tuhan Yesus, kita berkata, Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? I'm blessed. Siapa yang diberkati Tuhan? Haleluya. Katakan kiri kananmu, engkau juga diberkati Tuhan. Engkau disayang Tuhan. Seperti aku mengasihimu. Haleluya. Amin. Semangat hari ini. Ya, semangat kita mau terima yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ya, kita masuk dalam tema berjalan di dalam panggilan surgawi. Di dalam apa? Panggilan surgawi, karena kita ini anak-anak surga. Amin. Siapa yang percaya dirinya anak-anak surga, anak-anak kerajaan Allah? Amin. Bapa kita ada di dalam surga. Amin. Ya, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya, diciptakan artinya apa? Yang membuat kita, yang meng-create kita, ya. Kita dikatakan bukan lagi dari tanah dan debu. Nah, daging kita ya, tetapi manusia roh kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Diciptakan dengan material surgawi, diciptakan dengan kekudusan dan kebenaran Tuhan. Amin. Sehingga apa? Sehingga kacamata Bapa melihat kita berbeda dengan dulu sebelum kita bertobat, dengan dulu sebelum kita lahir baru. Ya, dulu sebelum lahir baru, sebegitu salehnya kita, di mata Tuhan tetap tidak saleh, tetap tidak baik, dan siap mendapatkan murka Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami lahir baru, ya, kebenaran kita, kekudusan kita adalah karena Kristus, bukan karena hidup kita. Amin. Amin. Nah, sekarang hari ini kita sudah di-create, diciptakan di dalam Kristus. Ya, kita berbuat seperti apa yang Kristus perbuat, seperti apa yang Kristus lakukan. Ya, apa yang Kristus lakukan itu nanti akan diajarkan oleh Roh Kudus. Hari ini kita mungkin belum sempurna banget, belum benar-benar banget. Ya, kalau dikatakan kudus masih jauh lah, ya, masih berapa kilometer dari Semarang. Ya, nah. Kalau kita dikatakan kudus bukan karena kita yang kudus, tetapi karena Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Ya, hendaklah engkau mengerjakan kekudusan. Artinya apa? Bukan engkau mengerjakan sesuatu untuk hidupmu kudus di hadapan Tuhan, bukan. Tapi kerjakanlah sesuatu yang baik oleh karena engkau sudah dikuduskan. Jati diri kita adalah jati diri orang yang sudah dibenarkan. Sehingga perbuatan kita mencerminkan orang yang sudah dibenarkan. Amin. Nah, hari ini kita mau bahas tentang mengalir dalam karunia Roh Kudus. Ya, karena satu-satunya yang ada di dalam hidup kita selain Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Dia yang ditugaskan oleh Bapa, dikirimkan kepada kita untuk menghibur kita, memberikan kita kekuatan, tetapi juga untuk mengajar kita dan memberikan pekerjaan-pekerjaannya untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, nah, tubuh Kristus dan gereja hari ini, ya,
belum begitu berdampak besar untuk generasi saat ini. Ya, banyak kegagalan gereja, ya, orang-orang kudusnya untuk menjalankan karunia ini, untuk menjalankan karunia Roh Kudus. Yang mestinya ini nature kita, mestinya ini alamiah kita, karena kita ada di dalam Roh Kudus. Ya, nah, kita pun gereja kita pun juga sedang melangkah ke sana. Minimal kita sudah tahu lebih dulu. Eksistensi gereja PCC adalah mengalirkan kuasa Roh Kudus. Ya, banyak gereja-gereja yang luar biasa, ya, yang berkomitmen untuk apa? Untuk di dalam panggilannya melakukan karya kesembuhan, mujizat, berbagai macam mujizat. Ya, dan sangat luar biasa mereka. Banyak contoh-contohnya yang kita lihat di YouTube. Banyak orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengalirkan kuasa Roh Kudus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita ikut-ikutan. Amin. Tidak usah gengsi. Ya, kita masih baru. Kita pun juga mau seperti itu. Amin. Ya, ketika kita tumpahkan tangan di atas orang itu sembuh. Ketika orang sedang di dalam penderitaan, di dalam kesedihan, mereka terhiburkan oleh kehadiran kita. Amin. Amin. Mau itu? Ya. Jadi jangan dia ditumpahin tangan nggak terjadi apa-apa terus kita tumpahin kaki, jangan. Ya. Itu nanti malah kita yang manifestasi sendiri. Ya. Jangan kejar manifestasi, tapi manifestasi Roh Kudus itulah yang harus keluar dalam hidup kita. Ya. Zaman Yesus nih ya, dan para rasul, karya Roh Kudus ini digunakan seperti lonceng, seperti bel, ya, untuk apa? Supaya memanggil orang dan menyampaikan pesan Tuhan, ya, dan menegaskan bahwa Allah benar-benar adalah pribadi yang berbicara melalui mereka ini, ya. Jadi ketika orang melihat orang itu berkata tentang firman Tuhan, bahwa Allah itu bisa menyembuhkan, Allah itu bisa memerdekakan, Tuhan itu bisa memberikan kebebasan. Itu terbukti dari setiap mujizat-mujizat yang diteguhkan oleh mujizat-mujizat yang dinyatakan pada waktu itu. Amin. Ya. Jadi kalau pada zaman Yesus saja, ya, memerlukan mujizat, zaman para rasul memerlukan mujizat, apalagi hari ini kita. Amin. Siapa yang perlu mujizat hari ini? Siapa yang perlu mujizat hari ini? Ya. Kita buka Ibrani 2 ayat 3 sampai 4. Ibrani 2 ayat 3 sampai 4. Sudah ketemu? Amin. Kita tunggu. Ibrani 2 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Siapa yang bisa mengukur keselamatan yang kita peroleh? Siapa yang bisa mengukur? Ya, tidak ada yang bisa. Ya. Nah, keselamatan yang sedemikian besarnya itu, bagaimana kita sia-siakan itu? Jangan sampai. Ya, kita harus benar-benar pergunakan itu. Ya, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, ya, oleh Yesus dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksiannya kepada mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Amin. Jadi karunia Roh ini kita manifestasikan itu adalah kehendak Allah. Amin. Bukan sok-sokan kita, bukan kehendak pribadi kita. Memang Tuhan menyediakan, Tuhan bagikan ke kita gratis, free. Wah, nggak usah bayar apapun. Ya, supaya apa? Supaya kita melakukan itu, mengadakan mujizat itu. Amin. Ya, kita yang mengadakan mujizat, bukan kita yang terima mujizat terus. Terima mujizat boleh, ya. Tapi kalau kita terima mujizat terus, artinya kita dalam masalah terus. Jangan mau.
Ya, kita yang membuat mujizat bagi orang lain. Amin. Amin. Ya. Tuhan memberikan kesaksian tentang keakuratan berita mereka, berita firman Tuhan dengan mujizat dan karunia Roh. Itu mesti terjadi hari ini di dalam gereja kita. Ya. Nah, Yesus berkata bahwa semua orang percaya sejati akan mengalir dalam mujizat. Ciri-ciri khas orang yang percaya di dalam Roh Kudusnya, ada Roh di dalamnya, artinya orang percaya sejati ya, itu mengalir di dalam mujizat. Ya, kita buka Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Jadi kalau ini adalah nature kita, alaminya kita, ya, ketika kita mampu melakukan ini semua, jangan sombong. Tetapi kita berbangga punya Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Ya, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang yang percaya? Ya, berarti akan menyertai kita semua. Amin. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Amin. Jadi kalau ada setan, usir aja. Jangan kita yang diusir setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Mungkin Mas Edi mengalami kecelakaan, langsung cepat sembuh. Amin, karena percaya. Kristus yang ada dalam hidupnya adalah Roh yang penyembuh. Amin. Ya. Jadi kalau kita sakit, bisa mengalami, bisa. Kita masih ada dalam daging. Tetapi jangan lama-lama. Kita sudah tahu bahwa sakit penyakit bukan nature-nya kita. Bukan alaminya kita. Alaminya kita adalah orang yang sehat, orang yang makmur, orang yang gampang sembuh. Amin. Amin. Jadi jangan lama-lama di dalam sakit. Ya. Jangan nurutin daging. Oh ya, aku masih sakit, jangan. Walaupun kondisinya sakit, walaupun rasanya geliat-geliat, ya seperti yang saya alami, tapi saya tidak mau kalah. Aku sudah sembuh. Kalau kita tahu bahwa kita ini tidak dikuasai oleh sakit penyakit, ketika kita mengalami sakit, ya perilaku kita bukan orang sakit. Amin. Perilaku kita adalah orang yang sudah sembuh. Orang yang bebas daripada sakit penyakit. Amin. Ya, jadi itu caranya kita mengalirkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, sakit penyakit engkau tidak berkuasa lagi. Atau masalah apapun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga misalkan. Ya, terjadi masalah bisa terjadi. Ya, tetapi kita tidak dikuasai oleh masalah itu. Kita tetap damai sejahtera. Kita tetap sukacita. Ada masalah yang masalah itu mungkin menjengkelkan, membuat kita marah atau membuat kita tersinggung. Jangan berlama-lama di situ, karena itu bukan nature kita. Seekor ikan nature-nya di mana? Di air. Ya, dia nggak perlu kita ajari renang, dia sudah renang dengan sendirinya. Ya, ketika dia tahu-tahu melompat ke darat, apa yang terjadi? Nggak bisa hidup dia. Harus segera dimasukin ke air lagi, benar nggak? Sama. Kita ini, nature kita ini, orang yang sehat, orang yang bebas dari sakit penyakit, orang yang makmur. Jadi kalau kita mengalami itu semua, cepat-cepat kembali lagi pada nature-nya kita. Nature kita tidak ada kesedihan, tidak ada kejengkelan, tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, tidak ada kemarahan. Itu nature-nya kita. Tapi damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri, ya banyak. Itu nature-nya kita. Kasih, setia, iman, ya. Itu nature-nya kita. Segera kembali ke situ. Supaya apa? Supaya hidup kita ini nggak megap-megap. Amin. Seperti ikan kalau keluar dari air megap-megap. Ya, gampang toh? Nah, sederhana. Cara pola pikirnya sederhana. Memang nggak gampang dilakukan. Ya, perlu penyesuaian diri. Ya, tetapi Roh Kudus itu roh yang sabar.
Dia tidak menghakimi kita, tapi dia dengan sabar mendidik kita. Amin. Ya, dia tidak menghakimi kita dan apalagi dia murka, enggak. Ya. Oh, kalau kamu angin dikandani, wis tak buang, enggak seperti itu. Tak coret namamu dari kitab kehidupan, enggak seperti itu. Ya, kalau itu terjadi, ya, Bapak harus minta maaf kepada Yesus. Karena Yesus sudah bayar itu semua dengan nyawanya. Amin. Amin. Ya. Jadi kita mau, ya, ketika kita tahu, oh ya, nature-ku bukan di sini nih. Aku harus segera berbaik lagi. Ya, Roh Kudus pimpin aku, ajari aku. Ya, amin. Nah, tanda-tanda ini dikatakan Pak, meneguhkan berita firman. Amin. Ya, ketika saya berbicara di sini, berfirman bagi kita ini bisa menyembuhkan orang lain dan lain sebagainya, di luar sana saya harus konsekuen. Saya harus lakukan. Saya harus mau mengalirkan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, menyembuhkan, mendoakan orang sakit, menghibur orang, ya bahkan mungkin kayak Evangelis Indri, dia sampai mendampingi orang bermasalah sampai ke pengadilan, urusan pajak dan lain sebagainya. Ya itu harus dilakukan karena itu nature-nya kita. Amin. Ya, karena kita punya roh yang luar biasa. Kehidupan Kristen tidak bersifat supranatural, maka kehidupannya itu akan dangkal. Jadi kehidupan yang supranatural di dalam kehidupan kita ini itu kehidupan yang nature kita alaminya kita. Ya, kalau sampai kekristenan itu tidak mengalami hal yang supranatural, perlu belajar. Amin. Ya, tidak dipecat jadi orang Kristen enggak, ya, belajar. Ya. Nah, Markus melanjutkan dengan menyatakan bahwa pesan-pesan yang berdasarkan firman Tuhan akan diteguhkan oleh tanda-tanda yang menyertainya. Sesudah Tuhan berfirman kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah, dan mereka pun pergi memberitakan Injil kemana-mana. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Jadi kalau kita ingin menginjil, jangan takut. Tuhan sertai dengan tanda-tanda. Ya, jangan ragu-ragu. Bukan bagiannya Pak Samuel, bagiannya Bu Indri, bagiannya enggak seperti itu. Amin. Ya, firman Tuhan katakan kita semua loh ya. Ya, kita semua tidak ada perbedaan. Kita ini kekristenan bukan Kristen yang agamawi. Kristen agamawi ini ada tingkat imam sendiri, ada pengerja sendiri, ada umat sendiri. Tetapi kita dikatakan apa? Orang percaya itu orang ya imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Artinya kita ini semua imam. Amin. Ya, kita ini punya pengurapan imam semuanya. Amin. Ya. Jadi jangan ini bagianku sebagai imam. Karena ada roh imam di dalamku. Ada roh Yesus di dalamku. Ada roh Kudus di dalamku. Ya, aku bisa memimpin. Aku bisa menyembuhkan. Aku bisa memerintah. Aku bisa melakukan ini semua karena aku imam yang rajani. Amin. Ya, kita hanya beda fungsi aja. Ya. Nah, Yesus berkata, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku." Loh, Yesus aja ngomong seperti ini. Kalau aku hanya ngomong kosong aja, tidak mengerjakan pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Ya, jangan percaya. Ya. Nah, itu pernyataan yang sangat kuat daripada Yesus. Nah, hari ini pelayanan gereja harus lebih efektif lagi dengan karunia Roh Kudus. Amin. Ya, kita semua ini membawa Roh Kudus. Kita semua boleh menggunakan itu semua. Ya. Kalau Yesus aja dan para rasul membutuhkan karunia Roh Kudus, apalagi kita. Amin. Amin. Ya, siapa yang mau menggunakan kuasa Roh Kudus? Amin. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya. Nah, kalau kita semua mau mengalirkan kuasa Roh Kudus, ngerti nggak caranya? Langkah-langkahnya gimana? Siapa yang sudah tahu? Langkah-langkah untuk mengalirkan kuasa Roh Kudus.
Siapa yang sudah tahu? Siapa yang ingin tahu? Ingin banget gak? Ya, syaratnya itu tadi, ingin banget. Ya, langkahnya itu. Langkah terpenting ini paling penting ya untuk mengalirkan karunia Roh Kudus adalah dengan sungguh-sungguh menginginkannya. Jadi kalau apatis atau itu bagiannya dia, oh aku gini-gini aja, ya nggak akan pernah terjadi apa-apa. Ya. Ketika kita nggak menggunakan aliran Roh Kudus, dan berarti Roh Kudus, aku dicuekin, aku pergi aja, enggak juga. Roh Kudus nggak seperti itu, nggak datang dan pergi seperti lagu. Ya, Roh Kudus tetap sabar menunggu, Ya, nah 1 Korintus 12 ayat 31. 1 Korintus 12 ayat 31 Paulus berkata seperti ini. Tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia-karunia yang terutama. Dia mengulangi lagi pemikiran itu dalam 1 Korintus 14 ayat 1 ketika ia berkata, inginkanlah karunia-karunia rohani. Jadi karunia rohani ini harus kita inginkan. Ya, kalau kita menginginkan seseorang dalam kehidupan kita, ya, gimana caranya? Cek-cek aja. Engko yo moro dhewe, kan enggak toh? Ya kan? Pasti ada usahanya toh. Keinginan kuat toh. Rayunya gimana? Nanti kalau ketemu terus harus dandan dulu, harus gimana ya supaya menarik hati. Ya. Ada yang harus diusahakan dengan keinginannya. Ya. Nah, itu pun kadang-kadang begitu ketemu, loh, kok dengerin kok dandan lah. Tapi nanti kalau udah keluarga, belum tentu dandan loh ya. Ya enggak? Ya kan? Dandannya kalau pas pergi aja, ngirit katanya. Nah, inginkan dengan sungguh-sungguh. Dulu waktu kita awal-awal dengan Tuhan, wow, ya, jatuh cintanya luar biasa. Ya. Mau doa aja dandan, mau doa aja mandi dulu. Ada juga yang mau doa pakai jas, ya. Ada seperti itu. Tapi kemudian lama-lama dasaran welah, istilah welah, ya kan? Roh Kudus protes. Enggak. Roh Kudus melihat hati kita. Amin. Tapi kalau hati kita dulu jas, sekarang dasar, ya beda juga ya hati kita. Ya, enggak ya. Jangan merasa terhakimi. Tetap ya, inginkan Roh Kudus dengan perspektif, bukan perspektif daging. Ya, tapi perspektif hati kita ini seperti apa dengan Roh Kudus. Ya. Tetapi berusaha sungguh-sungguh ini yang harus kita utamakan. Misalkan nih, aku kok lihat orang itu kok menyembuhkan, kok enak banget ya. Kamu menginginkannya, inginkan itu, tidak apa-apa. Tuhan, aku ingin seperti hamba-Mu itu, ketika aku tumpang tangan, sembuh orang. Bukan untuk kita ya, bukan untuk egois kita ya. Bukan supaya kita dihormati. Tapi kita menginginkan itu apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya orang diberkati. Karena ketika kita melihat itu, kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ya, bagaimana kita ini ketika kita sakit, kita disembuhkan, rasanya senang ya? Ya kan? Nah, demikian juga ketika kita mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh, orang itu sangat senang dan diberkati. Amin. Nah, inginkan itu. Tuhan, aku ingin ketika aku bertemu dengan seseorang, aku bisa mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Aku minta kuasa marifat misalkan. Inginkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuhan, aku ingin ketika aku nanti bekerja, ya, apa yang aku perkatakan ini orang merasakan damai sejahtera, sehingga rekan-rekan kerjaku ini akan nyaman bersama-sama dengan aku. Inginkan. Amin. Ya, jangan apatis, jangan wis gini wae. Enggak. Kok aku gini doakan rasanya kok enggak sembuh-sembuh ya? Ya wis lah, berarti bukan bagianku. Enggak seperti itu. Amin. Tuhan lebih rindu memakai kita, ya, untuk kita memanifestasikan kuasanya, memanifestasikan kasihnya. Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 13, Yeremia 29 ayat 13 katakan seperti ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin.
Jadi firman ini nggak ngomong seperti ini. Ketika aku mencari Tuhan, Tuhan cepat-cepat datang. Tidak. Ini firman ini jelas dikatakan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Artinya apa? Kalau kita mencari minuman, ya, ini enggak. Terus aku cari minuman ini dari sana langsung menuju ke sini, enggak kan? Dari tadi dia di sini. Tapi ketika aku mencari minuman, aku akan menemukannya. Sama. Tuhan menunggu kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, ketika kita cari dia, kita akan menemukan dia, bukan dia terus datang pada kita, enggak. Kita yang datang menemukan dia. Amin. Dan ketika kita datang menemukan dia, ya, segala sesuatu tentang dia kita ada. Kita bisa. Amin. Amin. Itu Tuhan kita, ya. Nah, penting untuk memahami bahwa karunia Roh Kudus itu selalu mengalir. Ya. Oh, kita lagi cuek-cuek aja, kita malas-malas, kuasa itu tetap mengalir. Dia tetap mengerjakan. Ya, Tuhan ini seperti ini. Tuhan ini bekerja itu memastikan sampai pekerjaannya itu jadi. Amin. Ya. Tuhan itu melakukan sesuatu sampai tujuannya itu terjadi. Dia itu harus pastikan itu. Makanya dia nggak akan berhenti, walaupun kita berhenti. Ya. Tuhan mau memastikan apa yang dia kreasikan, dia ciptakan dalam kehidupan kita ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu harus terjadi. Tuhan mau pastikan itu. Makanya dia kirimkan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang dia rencanakan dalam kehidupan kita itu terjadi semuanya. Amin. Siapa yang mau pekerjaan Tuhan terjadi semua dalam kehidupan kita? Amin. Ya, terima, inginkan dan terima itu semua. Ya, jangan setengah-setengah. Ya. Kita perlu Roh Kudus itu selalu menyala, memberi kita kemampuan untuk berbicara. Ya. Berbicara tentang firman Tuhan, berbicara dengan bahasa roh, berbicara dengan nubuatan, berbicara dengan marifat, berbicara dengan itu dia berikan semua kemampuan itu, kuasa itu. Siapa? Itu akan termanifestasi dalam keluarga kita. Ketika kita berdoa, Tuhan, aku mau keluargaku damai sejahtera. Tuhan, aku mau keluargaku ini diberkati dengan luar biasa. Ketika kita bicarakan itu, ketika kita perkatakan itu dengan setia, dengan percaya, ya, itu akan terbentuk dengan sendirinya di dalam roh, dan itu akan terjadi termanifestasi di dalam alam jasmani kita. Jadi kita tetap setia di situ. Jangan, wah Tuhan, kamu bohong. Buktinya mana? Kok keluargaku masih seperti ini? Buktinya mana? Kok anakku masih seperti ini? Enggak. Ya, kami punya teman, ya, dia merindukan anaknya itu minimal ke gereja lah. Ya. Kemudian kita ajak, yuk kita worship sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Jadi dia ungkapkan semua itu, inginkan itu semua. Akhirnya apa? Dalam waktu dekat singkat, Sam, anakku kok akhirnya melayani di gereja. Tapi gak di gereja kita. Oh ya udah apa-apa, biarin aja. Terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Bukan usahanya dia. Dan hari ini dia sudah melayani di banyak gereja anaknya ini. Ya. Kita nggak ngerti kapan pekerjaan itu sampai. Bagian kita apa? Percaya dan lakukan aja. Percaya dan alirkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan selalu berusaha untuk melepaskan lebih banyak lagi karunia-karunia Dia di dalam hidup kita. Kita nggak perlu kursus supranatural, nggak perlu. Ada nih kursus supranatural supaya orang ketika tumpang tangan dia bisa kebanting ke belakang, ada. Ya, bisa bedek orang, ada. Kursusnya ada. Ya. Punya karisma tersendiri, ada. Ya, banyak juga hamba Tuhan yang di sana. Tapi kita nggak perlu seperti itu. Kita punya Roh Kudus yang mengajar kita. Amin. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ia mengatakan seperti itu, tetapi pengurapan yang telah kamu terima daripadanya tetap di dalam kamu. Amin. Tidak keluar-keluar.
yang ada di dalam ini, ya, kita gunakan. Ya, kita gunakan untuk menjadi berkat. Amin. Ya. Nah, Yohanes 4 dan 14. Terakhir ya. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kenapa Tuhan bilang akan kuberikan kepadanya? Ya, karena memang belum ada penebusan waktu itu. Si wanita ini, wanita yang suaminya ada beberapa, ya kan? Bahkan yang ketika dia ada bersama Yesus pun dia itu juga bukan suaminya, ya. Air yang akan kuberikan kepada ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kenapa tidak akan haus untuk selama-lamanya? Karena itu penuh dalam hidup kita. Amin. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam hidupnya. Amin. Yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Jadi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu sifatnya apa? Kekal. Dan Roh Kudus itu seperti mata air, tidak pernah berhenti. Mau kita masih, nanti dulu kita masih malas-malesan, ya, dia tetap memancar seperti mata air. Jadi jangan heran, kalau kita sedang jengkel, kok rasanya kok aku tiba-tiba dari sejahtera ya. Kok aku tiba-tiba, aku harus bangun ini, aku nggak mau seperti ini lagi. Ya, itu tugasnya Roh Kudus untuk menghibur kita, menyadarkan kita. Amin. Ya, bayangkan perempuan ini, ya, perempuan yang dianggap paling hina. Bayangkan, ya, ketika dia terima air kehidupan daripada Tuhan Yesus, dia hanya beritakan Tuhan Yesus, seluruh kota bertobat. Amin. Seluruh kota datang pada Yesus. Ya. Jadi jangan pandang orang yang hina, tapi pandang ada Yesus di dalam hidupnya. Amin. Dan ketika ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidupnya, potensilah itu akan memberikan pertobatan pada kota. Amin. Jangan lihat gereja ini kecil, ya, tapi lihat gembalanya besar. Enggak ya. Tapi lihat Tuhan yang ada di sini besar. Amin. Ya, kita yang kecil ini bisa memberi dampak bagi kota kita. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh-sungguh punya dorongan, punya keinginan, ya, untuk kita memiliki, untuk kita mengalirkan kuasa itu, dan itu terjadi di depan kita.